Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwani yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui dan kita maklumi bersama, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, kitabullah yang menjadi pedoman dan panutan umat Islam untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah. Dengan demikian, maka dalam tema ini, untuk memperjelas hal ini, mari bersama-sama kita koneksikan melalui sabda baginda Rasulullah SAW yang termaktub dalam kitab Al-Muwatta karangan Al-Imam Al-Arif Billah yang hidup pada dinasti Abbasiyah, yaitu Imam Malik. Sabda baginda Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnat Rasul. Artinya, telah aku tinggalkan kepadamu dua pedoman. Jika engkau berpegang teguh kepada keduanya, maka niscaya engkau tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnat Rasul. Hadis riwayat Imam Malik. Ikhwani yang dirahmati Allah, berbicara mengenai masalah karakter melalui perspektif Al-Quran, maka ada dua hal yang perlu dan patut kita ketahui dan kita mengerti bersama. Apakah dua hal itu? Yang pertama, di dalam Al-Quran tidak ditemukan kalimat yang menyangkut dengan kata bangsa, karena kata bangsa dalam pengertian modern pada masa turunnya Al-Quran itu belum dikenal. Dan faham kebangsaan baru populer di Eropa pada abad ke-18, serta baru dikenal oleh umat Islam setelah kehadirannya Napoleon ke Mesir pada tahun 1798. Kedua, kendati uraian tentang kebangsaan tidak ditemukan dalam Al-Quran, namun bukan berarti Al-Quran menentang paham kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Engkau adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah hal itu lebih baik bagi mereka. Sebagian dari mereka ada yang beriman, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Ikhwani yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut menggunakan kata umat, maka dalam bahasa Indonesia menunjukkan arti bangsa. Oleh karena itu, jati diri umat manusia terletak pada cara menanamkan, membentuk dan juga mengaplikasikan karakter bangsa dalam membentuk suatu kepribadian sebagai anak bangsa. Dengan demikian, maka kita akan setuju dan juga menyamakan suara sebagai background melalui perspektif Al-Quran, maka karakter bangsa akan terbangun. Itu semua hadirin apabila keadaan manusia umumnya khususnya dan para makhluk lainnya pada umumnya yang hidup di muka bumi Allah ini akan selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Namun apabila sebaliknya, maka keadaan manusia dan makhluk-makhluk Allah yang di muka bumi ini
akan selalu kontroversi dalam artian saling memfitnah, menghasut, dengki, bahkan yang awalnya menyembah Allah menjadi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan ditukar dengan permusuhan, aman tentram ditukar dengan jatuh menjatuhkan, hina menghinakan. Walhasil, kerusakan di muka bumi ini akan semakin tampak dan jelas. Oleh karena itu, sebagai bahan renungan dalam menjawab masalah ini, mari kita kembalikan kepada firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah, firman Allah Subhanahu wa taala di atas sangatlah nyata dan benar-benar terjadi fenomena dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari bersama-sama kita bangun diri, keluarga kita, dan juga para pemuda sebagai generasi anak bangsa untuk selalu berpegang teguh dan juga mengamalkan Al-Quran. Karena andaikan saja Al-Quran dapat berbicara, pasti dia akan berkata, wahai hamba-hamba Allah, dulu ketika engkau masih kanak-kanak, engkau bagaikan teman sejatiku. Dengan wudu kau sentuh aku, dalam keadaan suci kau pegang aku. Kau baca aku dengan suara lirih, merdu dan keras. Tapi sekarang engkau telah dewasa, nampaknya engkau sudah tidak berminat lagi kepadaku. Aku sekarang bagaikan bacaan yang usang, yang sejarah dan tidak berarti lagi dalam kehidupanmu. Sekarang kau simpan aku dalam almari yang berlumur dengan debu. Ya ibadallah, wa ya bani Adam, sekarang dan untuk berikutnya, kumohon peganglah aku, bacalah aku setiap hari, karena aku yang akan menjadi penerang dalam alam kubur. Ikhwani yang dirahmati Allah, sebagai penghujung dari dari kalimat di atas, dan juga sebagai penghujung dari uraian di atas, maka dapat kita simpulkan bersama bahwasanya untuk membangun karakter bangsa melalui perspektif Al-Quran, yang pertama, dalam mencapai untuk kehidupan dan keselamatan fid dunya wal akhirah, hendaklah selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kedua, Al-Quran adalah penerang untuk alam kubur dan juga syafaat kelak di yaumil qiyamah. Untuk itu, semoga kita semua mampu mengamalkan dan juga mendawamkan Al-Quran. Dengan demikian kita bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup fid dunya wal akhirah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.